Ya, manajemen. Pertama, pengertian manajemen. Manajemen adalah proses untuk mengatur, mengarahkan, dan mengawasi sumber daya agar tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Menurut James R. Stoner, manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha anggota para organisasi untuk mencapai tujuan. Menurut Mary Parker Follett, manajemen adalah seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Sementara menurut George R. Terry, manajemen adalah proses khas yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan tertentu. Manajemen dapat dianalogikan seperti seorang dirijen orkestra. Walaupun banyak pemain alat musik dengan kemampuan berbeda, semua tetap bisa menghasilkan musik yang indah karena ada yang mengatur ritme, arah, dan koordinasi. Jika tidak ada manajemen, suara yang muncul hanya akan menjadi sebuah kekacauan. Ruang lingkup manajemen meliputi manajemen sumber daya manusia, manajemen keuangan, manajemen operasional, manajemen pemasaran, dan manajemen informasi. Semua bagian tersebut saling berhubungan untuk membantu organisasi mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Yang ketiga, peran manajemen. Peran manajemen adalah menentukan tujuan, mengatur sumber daya, mengarahkan pekerjaan, mengawasi kegiatan, dan menyelesaikan masalah. Dengan adanya manajemen, setiap kegiatan dapat berjalan lebih terarah, teratur, dan mampu mencapai hasil yang diinginkan. Yang ketiga, sejarah perkembangan teori manajemen. Yang pertama, teori manajemen klasik. Teori ini berkembang sekitar tahun 1900-an. Tokoh utamanya adalah Frederick Winslow Taylor dan Henry Fayol. Teori ini muncul pada masa revolusi industri dan berfokus pada efisiensi kerja, disiplin, produktivitas, dan pembagian tugas yang jelas. Dalam teori ini, pekerja dianggap sebagai mesin yang harus bekerja secara maksimal sehingga tujuannya dapat dicapai. Inti dari teori ini adalah bagaimana pekerjaan dilakukan secepat dan seefisien mungkin. Yang kedua, teori neoklasik. Teori ini berkembang sekitar tahun 1930-an dengan tokoh utama Elton Mayo. Teori ini muncul karena manusia tidak bisa diperlakukan seperti mesin. Faktor emosi, hubungan sosial, dan kenyamanan kerja sangat mempengaruhi hasil kerja seseorang. Inti teori ini adalah bahwa manusia membutuhkan perhatian, bukan hanya perintah. Yang berikut teori modern. Teori ini berkembang sekitar tahun 1950-an. Dalam teori ini, organisasi dipandang sebagai sistem yang saling berkaitan. Jika satu bagian terganggu, bagian lain juga ikut terdampak. Pendekatan modern mulai menggunakan data, analisis ilmiah, dan kerjasama antar bagian dalam pengambilan keputusan. Inti dari teori ini adalah bahwa organisasi merupakan sistem yang saling terhubung. Yang berikut teori kontemporer. Teori ini berkembang sekitar tahun 1980-an hingga sekarang. Teori ini muncul karena dunia mengalami perubahan yang sangat cepat akibat teknologi dan globalisasi. Organisasi dituntut untuk lebih fleksibel, inovatif, dan mampu mengambil keputusan dengan cepat. Inti dari teori kontemporer adalah manajemen harus mampu beradaptasi dengan perubahan zaman. Yang keempat, fungsi manajemen. Ada 4 fungsi manajemen. Yang pertama, perencanaan atau planning. Perencanaan adalah proses untuk menentukan tujuan dan langkah untuk mencapainya. Tujuan perencanaan adalah menentukan arah kerja, mengurangi risiko, menjadi pedoman kegiatan, dan mempermudah pengawasan. Perencanaan memiliki ciri-ciri yaitu berorientasi pada masa depan, sistematis, fleksibel, dan memiliki tujuan yang jelas. Dalam perencanaan ada yang namanya analisis SWOT. Analisis SWOT digunakan untuk menganalisis kondisi organisasi dari faktor internal dan eksternal. SWOT terdiri dari strength atau kekuatan, weakness atau kelemahan, opportunity atau peluang, dan threats atau ancaman. Dalam SWOT terdapat 4 strategi utama, yaitu strategi SO yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang, strategi ST yang menggunakan kekuatan untuk menghadapi ancaman, strategi WO
yang menggunakan kelemahan dengan memanfaatkan peluang, dan strategi WT yang meminimalkan kelemahan agar tidak terkena ancaman besar. Analisis SWOT dapat dianalogikan seperti seorang pemain catur yang membaca permainan lawan sebelum bergerak. Ia harus mengetahui bidak kuat yang dimiliki, kelemahan pertahanan, peluang menyerang, dan ancaman skakmat dari lawan. Jika salah langkah, permainan bisa berakhir dengan cepat. Yang berikut, prinsip SMART. Prinsip SMART terdiri dari spesifik, measurable, achievable, relevant, dan time-bound. Tujuannya harus jelas, dapat diukur, realistis untuk dicapai sesuai kebutuhan dan memiliki batas waktu. SMART dapat dianalogikan seperti membangun rumah. Seseorang tidak cukup hanya berkata ingin memiliki rumah, tetapi harus jelas rumah seperti apa yang diinginkan, ukurannya berapa, biaya yang dibutuhkan berapa, kesesuaian dengan kebutuhan, dan kapan rumah itu selesai dibangun. Tanpa SMART, tujuan hanya akan menjadi sebuah angan-angan saja. Siklus perencanaan strategis terdiri dari identifikasi masalah, menentukan tujuan, menyusun strategi pelaksanaan, dan evaluasi. Dalam kasus peningkatan bunuh diri remaja akibat bullying dan tekanan sosial, pemerintah melakukan analisis masalah, menentukan target masuk kasusnya, lalu menyusun seminar kesehatan mental, membuka layanan konseling, dan melakukan evaluasi program secara berkala. Yang kedua, fungsi pengorganisasian atau organizing. Pengorganisasian adalah proses pembagian tugas dan tanggung jawab agar pekerjaan berjalan efektif. Tujuan pengorganisasian adalah mempermudah koordinasi, menghindari tumpang tindih tugas, dan membuat pekerjaan menjadi lebih efektif. Prinsip fundamental pengorganisasian yaitu meliputi yang pertama pembagian kerja, tanggung jawab, koordinasi, dan kesatuan perintah. Dalam kasus program pencegahan bunuh diri remaja, pemerintah bertugas mengurus dana dan koordinasi program sekolah. Sekolah memberikan edukasi kepada siswa, psikolog melakukan konseling, dan komunitas menjalankan kampanye sosial. Pembagian tugas yang jelas membuat program berjalan lebih terarah dan tidak kacau. Yang ketiga, kepemimpinan dan motivasi atau leading dan motivation. Menurut George R. Terry, kepemimpinan adalah kemampuan memengaruhi orang lain agar mau bekerja mencapai tujuan bersama. Kepemimpinan dapat dianalogikan seperti nahkoda kapal di tengah badai. Saat semua orang panik, pemimpin harus tetap tenang, memberikan arah, dan memastikan kapal tidak tenggelam. Pilar kepemimpinan terdiri dari komunikasi, keteladanan, pengambilan keputusan, dan tanggung jawab. Pemimpin harus mampu menyampaikan arahan dengan jelas, menjadi contoh bagi anggota, mengambil keputusan secara tepat, dan bertanggung jawab terhadap hasil keputusan tersebut. Landasan teori kepemimpinan terdiri dari teori sifat, teori perilaku, dan teori situasional. Teori sifat menganggap pemimpin memiliki sifat bawaan seperti percaya diri dan keberanian. Teori perilaku melihat kepemimpinan dari tindakan dan cara seseorang memimpin. Sementara teori situasional menjelaskan bahwa gaya kepemimpinan harus disesuaikan dengan kondisi dan situasi yang dihadapi. Yang berikut, motivasi. Motivasi adalah dorongan yang membuat seseorang mau bertindak dan berusaha mencapai tujuan. Menurut Abraham Maslow, kebutuhan manusia bertingkat, mulai dari kebutuhan fisiologis, kebutuhan keamanan, kebutuhan sosial, kebutuhan penghargaan, hingga aktualisasi diri. Maslow menjelaskan bahwa manusia akan memenuhi kebutuhan dasar terlebih dahulu sebelum mengejar kebutuhan yang lebih tinggi. Menurut Frederick Herzberg, terdapat dua faktor motivasi, yaitu faktor motivator dan faktor higiene. Faktor motivator meliputi penghargaan dan pencapaian yang membuat seseorang itu lebih semangat. Sementara faktor higiene itu meliputi keamanan dan lingkungan yang nyaman. Jika faktor higiene buruk, seseorang mudah kecewa, sedangkan jika faktor motivator terpenuhi, semangat kerja akan meningkat. Dalam kasus kesehatan mental remaja, pemimpin program mengajak masyarakat agar lebih peduli terhadap kondisi remaja. Guru dan orang tua memberikan dukungan emosional agar remaja tidak merasa sendirian menghadapi tekanan hidup. Yang keempat, fungsi pengendalian atau controlling.
Pengendalian adalah proses mengawasi dan mengevaluasi kegiatan agar sesuai dengan rencana. Pilar pengendalian terdiri dari menentukan standar, pengawasan, evaluasi, dan tindakan perbaikan. Siklus navigasi pengendalian dimulai dari menentukan standar, mengukur hasil, membandingkan hasil, lalu melakukan koreksi jika ditemukan kesalahan atau ketidaksesuaian. Instrumen dashboard pengendalian digunakan untuk memantau jumlah seminar, jumlah konseling, perkembangan kasus, dan respon masyarakat terhadap program yang dijalankan. Dashboard membantu organisasi melihat perkembangan program secara cepat dan terukur. Dalam kasus program kesehatan mental, pemerintah mengevaluasi apakah program yang dijalankan ini berhasil menurunkan angka bunuh diri remaja. Jika hasil belum efektif, strategi diperbaiki dengan menambah psikolog dan memperluas sosialisasi melalui media sosial. Melalui keempat fungsi manajemen ini, kita analogikan bahwa keempat fungsi manajemen saling berkaitan seperti proses membuat film. Perencanaan menentukan cerita dan konsep film yang akan dibuat. Pengorganisasian membagi tugas antara sutradara, kameramen, editor, dan aktor. Kepemimpinan dan motivasi dilakukan oleh sutradara yang mengarahkan serta membangun semangat tim selama proses produksi. Pengendalian dilakukan dengan mengecek hasil rekaman agar sesuai dengan konsep awal. Jika salah satu fungsi tidak berjalan dengan baik, film tidak akan menghasilkan kualitas yang maksimal. Begitu juga dalam organisasi, semua fungsi manajemen harus saling mendukung agar tujuan dapat tercapai dengan baik.